dan Ibu, Bapak Wali Kota Malang, Bapak Menjaga kondisi lingkungan di Kota Malang agar tetap bersih dan terhindar dari pencemaran. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar sinergitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Malang dengan pelaku usaha di Kota Malang. Acara selanjutnya yaitu laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup kepada yang kami hormati Bapak Nur Rahman Wijaya SDMM. Kepada Bapak Nur Rahman kami silakan. Acara tersebut selain dihadiri oleh Wali Kota Malang, juga diikuti oleh Kepala OPD dan 150 lebih pelaku usaha di Kota Malang. Dalam sinergitas ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang Nur Rahman Wijaya dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk membangun komitmen bersama dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan agar lebih terbangun bersih dan bernilai manfaat. Yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Seiring dengan berkembangnya kegiatan usaha di Kota Malang, maka dengan ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang menegaskan perlunya kelengkapan bagi kegiatan usaha yang telah dilengkapi dengan perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka dari itu, para pelaku usaha di Kota Malang perlu untuk mengetahui dan memahami aturan-aturan yang terbaru terkait dengan aturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, akademis Ranperda, penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah disesuaikan dengan pembaruan aturan OSS RPA sebagaimana telah diatur di dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya. Maksud dan tujuan kegiatan ini yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pelaku usaha di Kota Malang di dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku. Yang kedua, mendorong ketaatan para pelaku usaha untuk terus menyampaikan pelaporan kewajiban pengelolaan lingkungan sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan dari masing-masing usaha tersebut. Tiga, memberikan apresiasi kepada para pelaku usaha baik dari pihak swasta maupun BUMN, BUMD atas sinergitas di dalam menata pengelolaan lingkungan hidup di Kota Malang. Kegiatan ini dibiayai oleh APBD Dinas Lingkungan Hidup tahun anggaran 2023 dengan mencakup jumlah peserta 125 peserta yang meliputi pelaku-pelaku usaha dari unsur industri, kesehatan, pariwisata, BUMD, dan UMKM di Kota Malang. Pemberian penghargaan atas ketaatan pelaporan, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan hidup di Kota Malang. Setelah sambutan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dilanjutkan dengan penganugerahan kepada pelaku usaha di Kota Malang yang mendukung pengelolaan lingkungan bersih di Kota Malang. Penganugerahan ini berupa pemberian sertifikat kepada para pelaku usaha yang diserahkan oleh Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji. Mohon berkenan untuk foto bersama terlebih dahulu. Berikutnya, Hotel Santika Premier Malang.
terakhir, Lafala. Dan yang terakhir kategori BUMN, BUMD. Selamat kepada PT PLN Malang. Usai memberikan penganugerahan bagi pelaku usaha, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji dalam arahannya mengatakan bahwa untuk menjaga kondisi lingkungan di Kota Malang agar tetap bersih dan tidak rusak, perlu adanya sinergitas dari semua pihak. Dari banyak negara itu mempunyai dampak yang luar biasa terhadap kelangsungan hidup. Ada negara yang kemarin melakukan lockdown secara total. Maka akibatnya adalah kelumpuhan ekonomi secara total. Ada yang bebas, ada yang buka tutup, yang itu berimplikasi terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat di masing-masing negara. Dan memang dalam dekade dan dalam peradaban kemanusiaan baru pertama kali ini ada wabah yang tidak satu negara pun terjamah oleh COVID-19. Maka ini berefek pada isu global dan berpengaruh terhadap tidak tahu sampai kapan ekonomi global akan pulih. Ada yang saat ini ya, sudah 73 negara, 83 negara yang sudah menyatakan pilot, dan ada 73 negara yang antrian untuk tutup, sudah tidak sanggup. Ketika dia ada di support dana, maka dia mengajukan dia tidak mampu untuk mencicil dari IDB, baik itu share dari IMF maupun dari bank yang lain. Dan alhamdulillah Indonesia termasuk dari 3 negara yang mampu menstabilkan dan mengendalikan ya, dengan buka tutupnya yang kemarin itu, termasuk inflasi terendah dunia itu adalah di Indonesia, termasuk Wali Kota Malang menambahkan bahwa keberhasilan Kota Malang kembali meraih penghargaan Adipura berkat kerjasama semua pihak. Wali Kota menyatakan bahwa Pemkot Malang sendiri terus berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha. Namun yang ditekankan yakni pengelolaan lingkungan hidupnya sehingga lingkungan di Kota Malang tetap terjaga dari pencemaran. Dan nasional menyampaikan bahwa Indonesia di APBN 2023 diprediksi ada min 4,32% defisitnya. Kalau itu terjadi bahwa kalau 4%, min 4% defisit anggaran APBN-nya, maka tidak mungkin ada pemilu, ya, karena kos untuk pemilu itu di angka lebih dari 500 sampai 700 triliun. Tapi alhamdulillah habis yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa kita masuk kisarannya defisit anggaran di angka min 2%. Padahal sesungguhnya kita boleh ya, tidak melanggar undang-undang bahwa dikasih batas maksimal di angka 3%. Itu artinya bahwa insya Allah stabilitas ekonomi masih terjaga dengan baik. Kenapa itu hal terjadi? Insya Allah karena apa? Karena kami visionnya pintu masuknya dalam menangani COVID-19 itu adalah sifatnya tidak pandang bulu ini kapling siapa, tapi adalah kapling bersama-sama. Bukan tidak adanya gap pemerintah maupun swasta, rakyat maupun pejabat. Karena adalah urusan nyawa. Siapapun ketika itu ikut cancut tali wondo, ya, bagaimana COVID-19 bisa dihentikan dan bisa dikendalikan. Setelah melihat isu global dunia, maka
kebijakan negara telah dikristalisasi menjadi 4 poin yang menjadi komitmen. Ya. Pertama adalah bagaimana kemiskinan itu bisa terus-menerus kita angkat, ya. Kedalaman kemiskinan Kota Malang ini sekarang adalah di angka 4,32%. Walaupun sudah terendah kedua se-Jawa Timur, tapi tetap kita kuatkan, mudah-mudahan nanti sampai di angka 4% lah. Karena dulu kita pernah di angka 4,7. Kita mudah-mudahan nanti sudah mampu ini. Yang kedua berkaitan dengan masalah stunting. Secara nasional stuntingnya diharapkan di tahun 2024 berada di angka 14%. SSGI dan alhamdulillah Kota Malang sebetulnya sudah berdasarkan timbang, ya, bulan timbang kita sudah di angka 8,9%. Tapi terus akan kita kuatkan mudah-mudahan sampai ke 4%. Yang salah satu poin stunting itu diakibatkan juga karena perubahan iklim dan tidak ramahnya kita terhadap lingkungan. Karena sesungguhnya stunting itu banyak dipengaruhi bukan pasca kelahiran, tapi 42% itu dipengaruhi justru sebelum dilahirkan. Ya ini menjadikan kita semua daya beli masyarakat khawatir ini. Nah, pengendalian inflasi itu karena apa? Karena tidak stabilnya harga. Yang kedua karena ya pertumbuhan ekonomi global terlalu tinggi, tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi mikro. Maka dengan diperlukan para pengusaha di sini adalah dalam rangka untuk menseimbangkan antara pertumbuhan ekonomi global dengan makro dengan pertumbuhan ekonomi mikro. Yang terakhir dari kebijakan pemerintah adalah terstimulasinya dunia usaha, ya, dengan dimudahkannya orang berusaha. Maka kewajiban bagi seluruh OPD yang terlibat di dalamnya untuk izin usaha apapun, wajib hukumnya mempermudah urusan, jangan menyulitkan urusan. Masuk pada digitalisasi, karena alhamdulillah di tahun 2022 investasi di Kota Malang sudah di angka 15 triliun. Terus naik ya. Maka hari ini kita kumpul, tadi saya tanya, saya lihat per hari ini laporan pajak, bisa dilihat itu. Pajak hotel kemarin kita masih defisit, ya. Tapi saat ini udah surplusnya udah hampir 2 miliar. Hotel, yang punya hotel ini kan banyak, Savana, terus Haris tadi, terus Salimar, Arya. Ini Atria dengan Arya, saya kemarin keliru ya. Acaranya di Atria, saya sudah nongkrong di Arya. Namanya ini kok nyamar-nyamar Arya sama Arya. Alhamdulillah berarti itu udah kelihatan. Yang tadi surplus reklame, hotel, restoran, ada 4 poin yang sudah di BATP karena masih ada proses penyesuaian dengan UJP. Jadi saya melihat dari sana berarti ini pertumbuhan ekonomi. Untuk itu para bapak ibu dan saudara sekalian, kami ucapkan terima kasih, ya. Jadi terima kasih pada para bapak ibu dan saudara sekalian. Karena apa? Berusaha tapi juga mengindahkan slide yang kedua. Berusaha tapi mengindahkan lingkungan sehingga kita dapat adipura walaupun belum bencana. Insya Allah hakul yakin 2023 sudah waktunya kita mendapatkan adipura bencana. Ya. Indeks pembangunan manusianya kita naik urutan kedua setelah Surabaya.
Dan per hari tahun ini insya Allah kita sudah mandiri fiskal, mudah-mudahan nanti melebihi. Grade-nya tinggal 0,2. Jadi Surabaya itu 74, 0,03. Nanti kalau kita sudah 0, ini menjadi 83 ya Surabaya kita salib, jadi kita tertinggi nomor 1 di Jawa Timur. TPT kita turun, TPT itu adalah pengangguran terbuka. Maka dengan pengusaha ini pengangguran terbuka kenapa? Sini kota mahasiswanya jumlahnya 900.000. Biasa selesai kuliah tidak mau balik. Ya, contohnya seperti Dr. Wahyu. Itu kan bukan orang sini. Kalau wali kotanya Halim. Mulai tahun 84 saya datang ke sini, udah mau balik. Kemiskinan kita turun di angka 4,32. Jangan sampai mempersulit. Karena kemarin ada yang DM ke saya, Pak, ini kok saya sudah 3 bulan enggak jadi. Ternyata lupa enggak diklik. Jadi dia klik persyaratannya kurang. Saya langsung telepon gimana tempatnya. Saya cek, oh di PU saya minta Pak Dandu. Pak Dandu kenapa ini? Oh, mohon Pak, ini belum masuk ke data. Saya konfirmasi Pak Syukur. Langsung konfirmasi, oh udah selesai di kami Pak, kemudian masih di PU. Ternyata di PU juga gitu. Ini belum Pak persyaratannya. Udah hubungi aja orangnya, langsung dihubungi oleh kepala dinas. Karena adalah tugas kami adalah melayani masyarakat. Prinsip di kami, ya, memudahkan urusan orang lain sesungguhnya sama dengan memudahkan urusan diri sendiri. Kalau mempersulit urusan orang lain sama dengan mempersulit urusannya sendiri. Ya Tuhan, mudah-mudahan orang yang mendolimi saya cepat haji. Nah, paling ya, muka-muka pangeran sing balas itu teman yang sifat alhamdulillah. Jadi bagi pelayan publik harus sampai nunggu doa jeleknya orang yang terdahulu. Tapi kalau dilayani dengan baik, mestinya 3 jam, tidak sampai 3 jam selesai dongane Pak, tak dongano. Ya, mesti doanya baik. Jadi para OPD tolong ya, kepingin boleh doa api pun doa ya. Direktur BUMD Pemerintah Kota Malang yang kami Dalam kegiatan ini juga dilakukan pemaparan materi oleh salah satu pengamat lingkungan dari ITN Malang. dari Dinas Sinergitas penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan hidup di Kota Malang yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Kota Malang ini, saya kira undangan-undangan yang hadir di sini adalah sebetulnya para pelaku-pelaku dan para expert yang sekaligus adalah para pelindung lingkungan, Bapak Ibu. Kenapa kita katakan sebagai para pelindung lingkungan? Di satu sisi usaha tetap berjalan, namun pada aspek yang lain adalah Bapak Ibu sudah berupaya dengan keras, sudah berupaya dengan sepenuh tenaga untuk bagaimana usaha tersebut walaupun berimpact terhadap lingkungan tapi tidak membahayakan lingkungan dengan segala hal yang dilakukan. Salah satunya tentang pengolahan limbah, kemudian bagaimana mengelola B3. Dasar hukum di dalam pengelolaan lingkungan hidup itu pasti semuanya sudah tahu, mohon izin. Memang di awal sekali di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 ini kadang-kadang menjadi undang-undang yang momok untuk kita semua, karena sebetulnya ketika kita baca di dalamnya banyak sanksi-sanksi, dalam tanda kutip banyak ancaman-ancaman ke kita sebagai pelaku usaha maupun pemerintah atau sebagai masyarakat ketika tidak mematuhi terkait dengan pengelolaan lingkungan. Seakan-akan seperti itu, tapi barangkali itu kan sebagai sebuah undang. Kemudian munculnya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 yang sekarang ini sudah, kalau tidak salah, mungkin kalau sama dikoreksi Pak Dr. Wadri, sudah dicabut katanya ya, tapi masih ini dengan adanya Perpu Nomor 2 tahun 2022. Namun demikian sebetulnya apa sih yang berubah? Apa yang berubah di Undang-Undang 32 tahun 2009 dan di Undang-Undang itu apakah sudah tidak berlaku? Bukan. Undang-Undang 32 2009 masih berlaku, tetapi ada perubahan-perubahan yang barangkali sebagian besar perubahan tersebut, ada 39 poin perubahan yang di dalam Undang-Undang Nomor 11 2020 semuanya mengarah pada izin lingkungan sama AMDAL. Tetapi bukan
bukan meniadakan izin lingkungan, bukan meniadakan AMDAL, kan fungsi lingkungan hidup Bapak Ibu. Jadi barangkali kalau hal seperti ini mungkin Bapak Ibu sudah bisa membaca ya, tapi bahwa penegasannya adalah dari sini adalah untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Artinya ketika kita melestarikan fungsi lingkungan hidup bukan berarti tidak boleh membangun, berupaya, berusaha, itu sebagai sebuah upaya untuk bagaimana kita bertahan dari sisi ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi kita harus ingat kegiatan yang kita lakukan sekarang harus juga mampu melindungi dari anak cucu kita berikutnya. Kalau kita ambil skup kecil ini Kota Malang ketika dulu sehat, Kota Malang ketika dulu bersih, Kota Malang ketika dulu bagus sebagainya, 30-40 tahun ke depan adalah tetap harus bersih maupun sehat seperti itu. Oke, lanjut. Nah, oke, lanjut. Next. Tahu-tahu terima kasih ya. Oke, nah, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasanya slide berikutnya. Ini kalau sisi tujuannya pasti juga berkait dengan definisi tadi, bahwa semua tujuan yang tercantum di dalam undang-undang tersebut semuanya baik, tidak ada tujuan yang jelek, tentu saja bisa. Dari masyarakat saja juga tidak bisa. Maka ini yang barangkali menjadi bagian terpenting berikutnya. Artinya ketika ada upaya pengendalian, maka ada upaya pengawasan. Nah, biasanya memang di dalam pengawasan ini yang sedikit miss. Artinya apa? Upaya pengendalian dilakukan, tapi bagaimana pengawasan kontinuitasnya seringkali terputus di sini. Jadi kalau kita bahas secara keseluruhan nanti mungkin waktunya habis ya, lanjut aja di situ. Lanjut Mas. Nah, coba kita sedikit pada pengendalian pencemaran lingkungan ini. Dalam pengendalian pencemaran lingkungan ini, tujuan utamanya adalah bagaimana kita pelestarian fungsi lingkungan itu tadi. 3 hal utama yang dilakukan adalah satu terhadap pencegahan, yang mana hal ini dilakukan bahwa pencegahan supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan. Sehingga ketika pencegahan dapat dilakukan, maka ini belum terjadi. Contoh misalnya, kalau di sungai-sungai di Kota Malang ini, mohon maaf, saya masuk di Kota Malang ini sekitar tahun 91 Bapak Ibu. Jadi memang saya bukan orang asli Kota Malang, saya berasal dari Jawa Tengah. Bayangan saya dulu tuh ketika di Kota Malang itu sesuatu yang seger, sesuatu yang sejuk, sesuatu yang dingin. Begitu masuk Lawang itu sudah merasakan, oh inilah Malang. Dan itu bisa kita rasakan hingga sekitar tahun 2000-an. Tapi setelah tahun 2000 sekian, maka yang karena mungkin sudah sering tinggal di dalamnya mungkin ya, itu merasakan sesuatu yang berbeda. Nah inilah mungkin kalau secara rasa decrease atau penurunan terhadap kualitas lingkungan tersebut, ini bisa dikatakan apakah menurun misalnya. Mungkin kalau kita rasakan iya. Kemudian sungai-sungai di Kota Malang itu kan salah satunya yang pasti adalah sungai besar melewati Kota Malang adalah Sungai Berantas. Bagaimana bersihnya Sungai Berantas, bagaimana Berantas menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan daripada sumber air bersih kita. Nah, ini yang kita maksud bahwa pencegahan ini sebetulnya adalah upaya yang harusnya dilakukan lebih dini supaya upaya penanggulangan ini biasanya akan lebih sulit. Maka di dalam upaya-upaya pencegahan ini salah satunya adalah penaatan kita terhadap baku mutu lingkungan. Jadi upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan secara spesifik barangkali sungai misalnya, itu ketika kita melakukan penaatan terhadap baku mutu lingkungan. Siapa-siapa saja yang harus melakukan penaatan terhadap baku mutu lingkungan ini Bapak Ibu, ya kita semua. Kita tidak bisa menunjuk ke siapa pihak tertentu, siapa, kita semua, masyarakat sebetulnya. Karena apapun yang terjadi terhadap lingkungan sebetulnya adalah hasil dari aktivitas kita. Jadi tidak bisa, oh salahnya ini tidak, tapi harus kita semua. Namun tentu saja adalah ini menjadi satu bagian mana yang mempunyai tanggung jawab lebih
bagian-bagian mana yang mempunyai tanggung jawab agak kurang, bagian-bagian mana yang mempunyai tanggung jawab mungkin sedikit ringan, itu saja. Nah selanjutnya ketika pencegahan sudah tidak bisa dilakukan, sudah terjadi pencemaran, maka dilakukanlah penanggulangan. Nah dalam hal ini penanggulangan tentunya akan lebih sulit daripada pencegahan, karena tentu saja penanggulangan ini adalah sesuatu yang sudah terjadi. Keberhasilan pengendalian pencemaran lingkungan, salah satu indikator di dalam capaiannya adalah yang kita sebut sebagai IKLH, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, di mana IKLH inilah menunjukkan sebuah potret daerah, potret wilayah, keberhasilan daerah, keberhasilan wilayah di dalam membangun lingkungannya, air permukaan. Apakah sungai-sungai yang melewati Kota Malang, apakah ada danau misalnya yang di Kota Malang misalnya, kemudian apakah waduk-waduk misalnya, ini sehat tidak yang di Kota Malang itu tergantung dari nilai indeks kualitas ini. Tentu. Ya, 1, 2, 3. Salam satu jiwa. Bagaimana Mas fotografer? Diulangi lagi. Sekali lagi ya. Salam satu bangsa Indonesia. Oke, sebelum kita tutup, kita mau santai-santai dulu. Upaya untuk mensinergikan dalam pelestarian lingkungan ini, apa saja yang akan disiapkan? Dengan kolaborasi Mas, jadi harus ada kepatuhan dari para pihak. Ya. Ketika kenapa sih harus ada AMDA, kenapa sih harus ada KUPL, KL dan seterusnya, itu dalam rangka untuk bagaimana menseimbangkan antara kebutuhan dasar masyarakat dengan kebutuhan sebenarnya. Ya, satu sih itu harus dijaga, jangan hanya mengandalkan proses saja, tapi sementara menampilkan masalah lingkungan. Sehingga sih kan materinya kan macam-macam kan ya, dari akademisi, dari yang layanan publiknya, gimana layanan publiknya nanti juga terjaga dengan okay. Ada aturan baru mungkin untuk para pelaku-pelaku. Enggak, ya RT RW itu aja, di RT RW masalah standarisasi sudah ada semua. Okay? Iya kan, ya namanya kan pengaruhnya orang stunting kan tidak bisa. Ya. Jadi ketika lingkungan tidak baik kan orang hidup tidak sehat. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Humas Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.